Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Kiki. Gimana kabarnya, Rit? Alhamdulillah sehat. Baik ya. Oke, gini Bu Lia, saya ada tugas ini dari CGP saya untuk persiapan aksi nyata modul 2.3. Jadi ini nantinya akan kita lakukan tentang percakapan untuk observasi. Jadi ya, ada 3 tahapan ini, ada 3 tahapan. Yang pertama itu pra observasi, ini akan kita lakukan, apa yang akan Bu Lia ingin, kompetensi apa yang mau dicapai. Kemudian nanti pas observasi seperti si akademiknya itu saya di dalam nanti ya Bu Lia ya, melihat Bu Lia untuk pembelajaran Dengan senang hati. Nanti yang terakhir ada juga dengan Ibu PP kita, Ibu Mega. Siap. Nanti untuk pasca observasinya, begitu ya Ibu. Iya. Nah, sebelum kita itu saya mau melakukan percakapan nih, gitu ya, kira-kira ya dengan Ibu ya. Ibu sekarang ngampu kelas berapa? Kelas 6 Bu. Kelas 6 ya. Oke, kelas 6. Nah, jadi nanti untuk observasi nanti Ibu mau menggunakan pembelajaran mata pelajarannya apa? Oke. Untuk yang mau Ibu observasi nanti saya ambil pelajaran matematika. Di situ saya akan mau meningkatkan pembelajaran IT Bu. Jadi ya, dengan menggunakan permainan nanti wall. Jadi di situ nanti anak-anak akan lebih nanti interaktif, aktif lah. Gitu ya. Jadi mata pelajarannya matematika ya Bu. Kira-kira materinya apa itu? Materi saya ambil perkalian Bu, tapi dalam bentuk soal cerita. Masih dengan perkalian tapi dalam bentuk soal cerita. Jadi dengan soal cerita itu nanti prosesnya dia ke perkalian juga. Jadi nanti saya gunakan dengan permainan wall dengan roda berputar itu. Jadi anak-anak menjawabkan semangat itu Bu. Oh begitu ya. Wah ini menarik nih sepertinya. Ya, jadi nih untuk pembelajaran nanti selain IT ya yang mau Ibu kembangkan, ada lagi nggak yang mau Ibu kembangkan kompetensinya nih? Pembelajarannya ya dengan PBL itu Bu. PBL ya. Ya mungkin karena ini di kelas 6 kan agak-agak ini, kalau yang di kelas 6 ini mereka kalau untuk belajar dengan menulis atau mendengarkan agak kurang ini gitu Bu. Jadi kalau misalnya saya tetap menggunakan dengan Infokus, misalnya belajar mengenal dengan gambar atau dengan menayangkan video begitu. Jadi agak lebih ini mereka. Permainannya. Kemudian nama ininya apa Bu untuk pengembangan IT-nya? Nama permainan untuk di dalam kelas. Dengan game wall itu Bu, saya buat seperti itu kan. Jadi di pembelajaran dengan belajar juga anak-anak bisa sambil senang bermain gitu. Jadi nggak fokus ke pembelajarannya aja, cuman mereka bisa bergerak badannya juga, bisa lebih aktif. Lebih interaktif ya dengan Ibu ya. Itu luar biasa loh. Nanti kita akan lihat ya Bu boleh, ya. Boleh. Nanti saya izin ya Bu, saya duduk di dalam sebagai observer ya. Apakah Ibu nanti bisa melakukan peningkatan tentang IT tadi, kemudian strategi yang Ibu inginkan, kemudian pembelajarannya apakah menyenangkan atau tidak, begitu ya Bu ya. Nanti izin saya ya Bu ya. Boleh dengan senang hati. Lama-lama. Dengan senang hati. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak Ibu semua. Iya, apa kabar kamu hari ini? Iya, sudah sarapan dari rumah? Iya. Tiap sekolah pagi kamu harus wajib sarapan dulu dari rumah. Biar supaya apa? Supaya kamu tidak sakit perut. Udah itu biar supaya belajarnya tidak ngantuk. Kalau udah perut kosong, pasti nanti akan nggak selera belajar, ngantuk. Macam itu, sakit perutnya. Seperti itu ya. Jadi diharuskan kamu kalau pagi mau pergi ke sekolah harus sarapan dulu. Jadi untuk anak Ibu hari ini ada nggak hadir? Ada. Siapa? Satria Yuda. Ada kabar Satria Yuda? Sakit. Iya. Udah berapa hari sakitnya? Iya, 2 hari. Ya baiklah anak Ibu, sebelum kita masuk ke pembelajaran,
Apa kita berdoa ya? Ketua kelas, pimpin Bang doanya. Diri bersiap bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk baca doa. Di dalam berdoa ini, supaya apa kita kalau setiap belajar berdoa? Supaya pembelajarannya nanti berkah, ilmu yang didapat nanti bisa bermanfaat. Jadi gunanya doa itu baik sekali bagi kamu, karena kamu di rumah juga ya, setiap mau kegiatan kita juga selalu berdoa. Dalam belajar juga seperti itu. Setiap mau pembelajaran, kita mulai dengan berdoa. Biar supaya apa? Pembelajaran yang kamu dapat akan berkah dan dapat bermanfaat. Oke. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku dan negeriku semua. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, ini matematika ya. Yang lalu kita belajar materinya apa? Bilangan bulat. Ya, bilangan bulat. Nanti Bu tanya ya, materi yang lalu dia masih ingat materi yang lalu? Iya. Materi yang lalu mengenai bilangan bulat. Ada yang ingat? Oke, Aulia. Iya, bilangan bulat ya Kak. Terima kasih. Tangan. Iya, berarti masih ingat ya. Itu bilangan bulat. Oke. Hari ini pembelajaran kita materinya adalah penjumlahan bilangan bulat yang melibatkan bilangan bulat negatif. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menentukan operasi penjumlahan bilangan bulat yang melibatkan bilangan bulat negatif. Dan yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah dapat menghitung operasi penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat negatif. Iya, hari ini kita belajar mengenai penjumlahan bilangan bulat negatif ya. Tadi udah diberikan oleh temannya si Aulia pembelajaran yang lalu mengenai bilangan bulat. Jadi ini Bu ada sebuah masalah ini. Nanti
dapat kamu pecahkan. Bagaimana yang Ibu sampaikan masalahnya? Kamu dengarkan baik-baik. Masih mengenai nanti operasi hitung penjumlahan ya. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Siapa anak laki-lakinya? Udin ya. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai. Yang mana yang namanya lantai? Bawah ya. Melangkahkan kakinya di atas lantai. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Udin berdiri di titik 0. Kamu simak baik-baik. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Berarti dari 0 melangkah sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Tadi yang pertama dari titik 0 4 langkah. Lalu jalan lagi 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Nanti kamu pecahkan. Jadi di sini nanti Ibu tampilkan video dari permasalahan yang Ibu kasih tadi. Ibu tampilkan video. Kamu lihat ya. Dan kamu pahami. Pertama, kita akan mengenal apa itu garis bilangan. Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambang suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan dia. Stop. Samakah dengan kasus yang Ibu tadi ceritakan? Iya, sama ya. Berarti kasusnya ini operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Berarti yang tadi dia si Udin yang melangkahkan 4 kaki, lanjut dia melangkahkan kembali 5 kaki, berarti udah operasi hitung, berarti 4 ditambah hasilnya adalah 9. Berdasarkan garis bilangan, terakhir si Udin berarti berada di titik mana dia terakhir? Di titik 9. Baiklah. Dari sini, ini Ibu bagi kelompok. Ibu bagi kelompok, ada kelompoknya masing-masing nih ya. Di sini ada kelompok nanas, kelompok pir, kelompok apel, dan kelompok anggur. Ya, nanti buka bukunya masing-masing. Ya, diskusi selama 30 menit. Sebelum diskusi, biar supaya agak ini kita refleksi badannya, ice breaking ya. Coba keluar dari kursinya masing-masing, cari tempat kamu yang nyaman. Semangat Bang. Di sini nanti
nanti Ibu kasih bahan diskusi kamu kerjakan ya dengan kelompoknya masing-masing. Ini Bu kasih waktu diskusinya selama 30 menit. Kamu diskusi dengan temanmu. Setelah diskusi nanti, kamu melakukan presentasinya ke depan. Per kelompok masing-masing. Kamu perkenalkan diri, kamu jawab hasil diskusi yang kamu kerjakan. Kelompok nanas ya. Kelompok nanas ya. Ya. Ini kelompok apel. Ya. Ini kelompok pir. Kelompok anggur. Oke, nanti Ibu yang kasih. Oke, pegang diskusinya masing-masing. Oke, kamu baca bagus-bagus. Waktunya 30 menit. Setelah itu kita presentasi ke depan. Jadi semalam. Ini buat nanti semalam ya sampai 5 nih, ini kan ini ya. Apa namanya? Dari lantai 8 berarti dari 0 ke 8. Kamu kasih garis bilangan, kamu kasih garis. Nah, di situ nanti dari angka 8 ke angka 10. Oke. Nanti buat di sebaliknya. Operasi hitung penjumlahan. Boleh diskusi ya. Ini berarti soal nomor berapa yang Ibu kasih? Nomor 2 ya. Oke. Nomor 1-nya kelompok sana. Ini diskusi aja. Kami mikir nomor 3 aja. Kelompok anggur nanti tampil yang keempat ya. Kelompok anggur tampil yang keempat ya. Ya, ini untuk nomor 2 nanti dijawab sama kawannya. Abang yang nomor 1 aja. Perkenalkan diri sebut nama kelompok. Perkenalkan diri. Bacanya negatif. Ya, bisa aja.
Diskusinya 10 menit lagi. Oke? Tuh habis ya. Waktu diskusi habis. Sekarang kita waktunya presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ajeng. Nama saya Aulia. Nama saya Jessica. Nama saya Michelle. Nama saya Emilia. Kami dari kelompok apel. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes, yes, sore. Dua dari angka 5 kemudian bergeser ke 3 satuan ke kiri, maka akan berada di angka dalam proses penjumlahan pada garis bilangan adalah 5 tambah negatif 3 sama dengan 2. Jadi pada garis bilangan dari 0 ke kiri menyatakan bilangan negatif, sehingga dari angka 5 bergeser ke 3 satuan ke kiri, maka akan berada di angka 2. Sekian dari kami, hanya itu yang kami. Kita kasih atas untuk jempol ya. Tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. 2 jempol. Mantap. Oke, terima kasih kelompok apel. Lanjut ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kenalin, saya Mega, pengajar praktiknya dari Bu Kiki. Nah, hari ini kita jadwalnya pasca observasi ya Bu Kiki ya? Iya benar. Kemarin sudah disupervisi ya Bu oleh Bu Kiki? Sudah di tahapan pra-observasi, observasi. Nah sekarang di pasca observasi. Sebelumnya saya mau tanya, Ibu ngajar apa? Ngajar matematika Bu. Ngajar matematika. Kelas berapa Bu? Kelas 6. Kelas 6 materi apa? Materinya semalam mengenai bilangan bulat. Bilangan bulat ya. Berarti waktu di supervisi Bu Eli sudah menyediakan perangkat belajar yang berbasis kompetensi sosial emosional, budaya positif dan diferensiasi ya. Berarti Bu Kiki udah mantap nih ya mandinya. Ya. Kamu bisa dapat mencurahkan apa yang kamu dapat itu tadi dengan diskusi tadi. Dari yang diskusi tadi ini, kalau kamu ambil kesimpulan yang kamu dapat dari permasalahan yang Ibu katakan yang awal tadi mengenai hari ini. Ada yang bisa? Kesimpulannya, Kak? Iya. Iya, kita kasih tepuk tangan buat temannya yang sudah beri kesimpulan. Ya, dari pembelajaran yang kita tadi ini, yang permasalahannya mendapatlah dia operasi hitung penjumlahan ya. Yang Udin melangkah dari titik 0, 4 langkah, dan lanjut dia 5 langkah ya.
Berarti dia untuk operasi hitung penjumlahannya adalah 4 ditambah 5, yaitu 9. Jadi untuk materi hari ini, apa yang kita dapat? Yaitu kita bisa menentukan operasi hitung penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat negatif. Lalu kita bisa menghitung operasi penjumlahan bilangan bulat yang melibatkan bilangan bulat negatif. Oke, di sini mau Ibu kasih penguatan ini, Pak ya. Oke, kalau Ibu klik, bisa ada langsung maju ya. Dengan kamu cukup nanti menempelkan tanganmu, pilih yang mana ya di papan tulis, biar Ibu yang ini. Cukup kamu tempelkan di mana jawaban kamu nanti ya. Jangan berebut sampai ini lari jatuh nanti ya. Cukup aja maju. Kita hitung dulu ya. Hitung mundur ya, mulai dari 3. 3, 2, 1. Maju 1 orang, Kak. Tempel tangannya. Oke. Iya. Lanjut. Silakan, Kak, lanjut. Langsung tempelkan tangannya ya. Dan boleh, Abang, maju. Tempel tangannya, Bang. Iya, flip. Mantap. Lanjut. Kelompok mana yang belum? Oke, boleh. Tempel tangannya gini ya, Kak. Bagaimana perasaan kamu? Senang, gembira. Ada yang perasaannya lain? Adakah yang sedih di sini? Tidak. Berarti hari ini kita bergembira. Oke, untuk pembelajaran hari ini selesai ya. Tadi kesimpulannya bahwasannya adalah pembelajaran hari ini adalah kita bisa dapat menentukan ya operasi hitung penjumlahan bilangan bulat yang melibatkan bilangan bulat apa? Negatif. Setelah itu kita dapat menghitung operasi hitung penjumlahan bilangan bulat melibatkan bilangan bulat negatif. Oke, untuk di awal tadi kita ada berjoget dengan ini. Mau lagi? Boleh. Berdiri lagi, cari tempat yang aman dan nyaman. Jadi pembelajarannya hari ini kamu dapat mengenai penjumlahan bilangan bulat ya. Mudah-mudahan nanti sampai kamu bawa bermanfaat ya bagi kamu ya. Kamu sudah paham, sudah mengerti. Jadi kita tutup dengan doa ya. Ketua kelas ya, bisa disiapkan. Sebelum pulang, mari kita berdoa untuk kepercayaan agama masing-masing. Doa dimulai. Iya, terima kasih. Berdiri, Iwan, berdiri. Ucapkan salam. Berdiri, bersiap, bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kenalin, saya Mega, pengajar praktiknya dari Bu Kiki. Nah, hari ini kita jadwalnya pasca observasi ya Bu Kiki ya? Iya benar. Kemarin sudah disupervisi ya Bu oleh Bu Kiki? Sudah.
di tahapan praobservasi, observasi. Nah, sekarang di pasca observasi. Sebelumnya saya mau tanya, Ibu ngajar apa? Ngajar matematika, Bu. Ngajar matematika. Kelas berapa, Bu? Kelas 6. Kelas 6 materi apa? Materinya semalam mengenai bilangan bulat. Bilangan bulat ya. Berarti waktu di supervisi, Bu Eli sudah menyediakan perangkat belajar yang berbasis kompetensi sosial emosional, budaya positif, dan diferensiasi ya. Berarti Bu Kiki udah mantap nih ya mandinya. Ya. Baik, kalau gitu silakan Bu Kiki dimulai dialog pasca observasinya sama Bu Eli. Izin ya Bu ya. Iya, silakan. Pagi Bu Elia. Pagi. Ya, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Gimana perasaannya hari ini? Perasaannya alhamdulillah luar biasa ya. Semangat dengan adanya pembelajaran setiap hari, dengan belajar kembali. Alhamdulillah semangat, anak-anak juga semangat. Ya, gitu ya Bu ya. Wah, luar biasa ini Ibu kita ini ya. Nah, kemarin kan kita sudah melakukan pra observasi, kemudian observasi saya berada di dalam kelas, izin semalam dengan Ibu ya. Kemudian saya melihat pembelajaran Ibu dengan menggunakan pembelajaran yang Ibu taruh di modul ajar gitu ya. Nah, ini tahapan kita ini untuk pasca observasi. Jadi bersama BP saya di sini sebagai melihat saya untuk lebih mengembangkan kompetensi saya juga begitu ya. Jadi ada beberapa hal-hal yang ingin saya tanyakan juga tentang observasi yang kemarin, Bu. Kira-kira dari pelaksanaan observasi kemarin ya, berapa sih nilai yang bisa Ibu kasih untuk menilai diri Ibu dari 1 sampai 10? Sampai 10 ya. Iya, 1 sampai 10. Bolehlah saya ngasih nilai saya 8 ya. Boleh lah. 8 ya Bu ya, luar 8 ya. biasa. Iya. Nah, kemudian bagian mana tuh Bu yang kira-kira keberhasilannya yang sudah bisa Ibu capai? Untuk keberhasilan ya, alhamdulillah dengan seiringnya saya juga belajar ini ya. Tadinya saya yang tidak bisa IT nih, dengan seiring belajar di komunitas dengan anak-anak tadi juga sepertinya kalau dengan pembelajaran yang biasa-biasa dengan ceramah atau gimana, kayaknya anak-anak kurang itu ya kan minatnya untuk ke situ. Jadi saya belajar semalam pembelajaran dengan menggunakan permainan game, yaitu menggunakan word wall ya. Seperti itu, sepertinya anak-anak bisa agak lebih fokus tuh gitu kan. Jadi lebih semangat mereka. Kalau tidak dengan menggunakan yang seperti itu, kalau belajar seperti kita menjelaskan ceramah-ceramah biasa, kayaknya orang tuh mengantuk apa gimana gitu, nggak semangat gitu. Berarti mereka membutuhkan dengan pembelajaran yang lebih menarik gitu menurut mereka. Iya Bu ya, luar biasa. Kira-kira nih menurut Ibu ada nggak kelemahannya dari pembelajaran yang Ibu lakukan saat observasi kita kemarin? Mungkin kelemahannya ya, mungkin di misalnya mati lampu kan, tidak adanya alat bantu lampu, contohnya genset gitu kan. Jadi lagi pembelajaran itu tiba-tiba mati lampu, seperti itu. Atau jaringan internet juga bisa. Bagaimana Ibu mitigasinya atau penanggulangannya kalau terjadi hal seperti itu lah? Ya, saya ini kan aja Bu, misalnya mati lampu tuh ya kan, yaudah saya dengan pembelajaran yang dengan masih juga dengan bermain, misalnya kita ganti dengan misalnya sambung kata atau gimana, atau dengan permainan yang lain, atau dengan menebak begitu. Kayaknya mereka lebih ke kegiatannya agak menggerakkan badan mereka yang ke depan atau gimana gitu kan, tidak dengan mengerjakan gitu. Itu yang Ibu lakukan ya apabila terjadi kelemahan. Dari observasi kita kemarin Ibu lakukan. Nah, ada nggak kelebihannya Bu yang Ibu rasa memang Ibu sangat antusias untuk mengajarkan? Kelebihannya banyak Bu. Dengan Bolehlah siswanya, dengan siswanya kelebihannya banyak di siswanya lebih aktif, lebih antusias untuk belajar. Jadi memang pembelajaran yang memang melibatkan mereka dengan motorik mereka seperti itu, dengan merekanya
ini apa, gimana, seperti itu. Mereka jadi kayaknya kan antusias, semangat begitu kan. Ya saya juga begitu kan gitu kan. Oh ternyata anak-anak dengan pembelajaran yang seperti ini kan, melibatkan dengan digitalisasi, anak-anak lebih ini, lebih semangat gitu, antusias gitu. Lebih semangat lagi Lebih ya semangat lagi. pembelajarannya ya Bu ya. Ya, luar biasa loh Bu Lia ini bisa mulai mengembangkan ya pembelajaran. Alhamdulillah seiring sambil berjalan belajar. Nah, menurut Ibu nih, apa yang dapat Ibu lakukan ke depannya nih untuk pembelajaran di kelas Ibu, terutama di kelas Ibu ya sebagai pembelajar, kemudian bagaimana meningkatkannya? Kira-kira seperti apa? Saya nih ya Bu, saya akan lebih meningkatkan kembali. Mungkin mereka anak-anak tuh lebih senang belajar yang menggunakan digital atau IT mengenai game. Saya akan tambah tuh dengan pembelajaran kuisnya, dengan Canva-nya, dengan Kahoot ya, seperti itu Bu. Lebih ke aplikasi ya Bu Lebih ke ya? aplikasi Lebih ke sepertinya ya, seperti itu. Anak-anak kayaknya lebih ke itu semangat untuk belajarnya. Oh, gitu ya. Udah Ibu temukan ya, berarti sudah di awal sudah ada bagaimana Ibu kesiapan belajar siswanya ya sudah Ibu lakukannya. Oke. Nah, kira-kira nih siapa yang bisa bantu Ibu untuk pembelajaran nanti Ibu di kelas? Alhamdulillah kalau masalah bantuan itu teman-teman satu sekolah banyak yang bisa membantu. Karena rata-rata teman-teman di sini tuh jago IT semua Bu. Misalnya di kegiatan belajar atau komunitas belajar di sekolah juga diadakan. Jadi setiap ada pertemuan itu selalu membahas mengenai pembelajaran. Dilakukan ya. Itu kira-kira kapan aja itu Bu kalau untuk komunitas? Komunitas belajar dia 1 bulan 2 kali Bu. Jadi pertemuan itu kami sepakati misalnya semalam di hari Kamis gitu Bu. Nah, untuk pembelajaran yang mau Ibu sampaikan tadi sudah ada tentang aplikasi dan yang Ibu sampaikan. Nah, kapan itu dilakukan? Alhamdulillah mudah-mudahan nanti setelah ini nih kira-kira minggu depan lah Bu. Seminggu depan ya? Mm-mm. Kira-kira hari apa itu Bu? Biar Ya, bisa kita cek lagi. Iya. Saya ambil pas di materinya saya di hari Senin atau Selasa nanti Bu. Kalau pas saya konfirmasi ke Ibu lagi nanti Oh, kan. boleh. Ya, jadi itu ya Bu ya. Kemudian dari hasil percakapan kita nih Bu, ya dari yang observasi, kemudian observasi kita yang kemarin dan hari ini kita pasca bicara singkat kita ini, ya. Jadi menurut Ibu apa sih yang bisa Ibu ambil dari percakapan kita ini? Kesimpulan saya bahwa untuk pembelajaran di anak-anak itu membutuhkan memang ya Bu ya, nggak hanya materi saja, ternyata juga anak-anak juga membutuhkan untuk bagaimana mereka itu menuangkan pengetahuan mereka, tapi juga dengan tidak menulis atau gimana, juga mereka membutuhkan seperti saya bilang tadi, mereka juga membutuhkan pembelajaran yang membutuhkan motorik mereka, contohnya dengan permainan tadi, dengan game dan lain sebagainya seperti itu. Jadi semoga bisa komitmen ya Bu ya. Nah untuk nanti kan minggu depan ya Bu ya. Iya. Nah, minggu depan mudah-mudahan bisa Ibu laksanakan nanti hubungi saya agar saya bisa tahu juga nih bagaimana perkembangan Ibu nantinya. Saya Bu ya. Bisa sekali. Oke, cukuplah Bu segitu saja. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Bu Lia, assalamualaikum. Waalaikumsalam.